Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Denis Muhammad Ramdan dari UPBJJ Jakarta dengan NIM 0498085889. Di video saya ini, saya ingin menjelaskan tentang program Sequential Search dan Binary Search sesuai dengan tugas 3 struktur data MSIM 4202. Sebelumnya, saya mohon maaf karena saya tidak bisa menampilkan wajah saya karena kamera yang saya pakai kurang jelas. Jadi, mudah-mudahan berkenan untuk cukup dengan penjelasan verbal saja. Nah, di sini saya sebelumnya sudah membuat kode dari sequential search dan binary search. Dan untuk mempersingkat waktu, jadi saya akan menjelaskan saja dari kode yang sudah saya buat sebelumnya. Pertama, kita mulai dari sequential search. Di sini saya sudah membuat dua fungsi. Yang pertama tentunya fungsi constructor main, dan yang kedua fungsi untuk melakukan sequential search. Di sini di line 8 saya kasih nama sequential search. Saya deklarasikan prosedur ini atau fungsi ini dengan dua parameter. Yang pertama parameter array yang nantinya diisi dengan daftar array yang kalau sesuai dengan tugas 3 itu ada 5 array, dan parameter target yaitu data yang ingin kita cari dari array ini gitu. Nah, saya akan jelaskan satu baris dari atas ya. Nah, dari baris 4 di sini saya mengimport kelas bawaannya Java Scanner untuk supaya program sequential search.java ini bisa menerima input dari pengguna ketika dijalankan. Gitu. Nah, ini pemakaiannya nanti di line 26. Nah, yang selanjutnya tentunya kelas dari sequential search ini harus kita definisikan dulu. Saya di sini sesuai dengan nama dari filenya, sequential search, kelasnya juga sama, sesuai memudahkan untuk pencarian nanti di directory. Di line 8, saya mendefinisikan prosedur untuk mengolah array nantinya supaya bisa dilakukan pencarian sequential search. Nah, di prosedur ini saya memiliki dua parameter. Parameter pertama adalah array dengan tipe data array integer. Parameter kedua adalah target dengan tipe data integer. Rencananya nanti ketika si prosedur ini kita panggil atau kita pakai, dua parameter ini harus diisi. Parameter array ini diisi dengan array atau baris data yang ingin kita cari. Kalau sesuai dengan tugas ada 5, A1 sampai A5 dengan random. Dan parameter kedua, target, adalah data yang ingin kita cari di array parameter pertama ini. Nah, di line 9, kita akan melakukan suatu perulangan dengan method for sebanyak data item dari data array, gitu ya, sampai habis, sampai dia 0. Selanjutnya, di line 10, akan melakukan pengecekan untuk setiap item array ini yang ditujukan oleh I. Ini kan indeks dari setiap item array-nya. Di sini dilakukan pengecekan jika item dari array yang indeksnya I sama dengan target, sama dengan yang kita cari, maka indeks tersebut akan menjadi callback, akan menjadi value dari prosedur ini, dari metode ini gitu. Jika tidak, berarti ini kan kalau tidak akan dijalankan blok line 11 ini, maka akan dilakukan pengembalian negatif 1 atau min 1.
Negatif atau min 1 ini menandakan bahwa target atau data yang kita cari dari array tidak ditemukan. Gitu. Lanjut ke line 17. Di line 17 ini adalah kita kalau di programming sering bilang konstruktor atau fungsi yang pertama kali dijalankan. Di line 19 ini adalah array yang daftar data yang ingin kita cari, gitu kan. Selanjutnya di line 21 kita akan menampilkan suatu teks dalam terminal ketika dijalankan data keseluruhan. Selanjutnya dalam line 22 kita lakukan perulangan kembali untuk setiap data array di line 19 ini. Jadi rencananya ketika sequential search dijalankan, nanti saya akan menampilkan dulu kelima data N yang akan dicari dengan fungsi ini. Nah, di line 26, di line ini, kita mulai menggunakan kelas scanner yang paling atas pertama kita import. Tujuannya untuk dapat menerima input dari pengguna. Penggunanya saya sendiri. Selanjutnya ada metode try catch di sini. Saya pakai final. Yang di dalamnya kita akan menampilkan dulu teks memasukkan angka yang dicari. Yang selanjutnya saya mendefinisikan variabel n dan variabel result, di mana variabel n ini nanti diisi dengan inputan yang diinputkan oleh pengguna, yang diinputkan oleh saya, yaitu integer. Kalau dia nanti diinputkan dengan teks atau dengan tipe lain akan error. Nah, parameter result index ini nanti akan diisi, akan dilakukan overwriting dengan callback atau dengan pengembalian dari prosedur ini, prosedur sequential search ini, yang tentunya telah diisi dengan parameter data array 24153 dan n ini dari inputan pengguna. Setelah itu selesai, ke line selanjutnya, line 33, akan dilakukan pengecekan. Apakah variabel result index ini, di mana yang merupakan callback dari prosedur sequential search, tidak sama dengan negatif 1, artinya apakah inputan yang saya inputkan itu ada. Ketika ada, line 34 ini akan dijalankan, sehingga akan menampilkan teks di terminal pencarian untuk inputan yang saya inputkan, misal 1, berhasil dan ditemukan pada indeks keberapa dari array ini. Gitu. Jika tidak ditemukan, maka blok 36 ini yang akan dijalankan. Akan menampilkan pencarian untuk nomor berapa yang kita inputkan, tidak berhasil ditemukan dalam data array. Nanti di terminal seperti itu. Nah, selanjutnya dari blok 3, dari line 35 sampai 42, blok final ini untuk menutup kelas scanner supaya membebaskan memori. Gitu aja sih. Nah, sekarang kita akan coba menjalankan functionnya dengan cara Java sequential. Data keseluruhan 24153 ini menjalankan script yang ini dan menampilkan data dari variabel data array 24153 sesuai. Nah, sekarang kita tinggal inputkan data yang ingin dicari dari 5 item array ini. Misal, kita akan coba 2 kali. Yang pertama, kita cari 2. Kalau program kita benar, maka dia akan menampilkan ini, akan menjalankan script ini. Kita coba. Nah, ini jadi menampilkan pencarian untuk 2, di mana 2 ini yang kita inputkan, berhasil dan ditemukan pada indeks kosong. Pada indeks 0, sorry. Berarti betul, karena memang
di data array ini angka 2 ada di indeks 0. Nah, sekarang kita coba jalankan lagi dan kita cari huruf angka yang tidak ada di sini. Contoh, kita akan cari 6. Maka secara logika yang akan dijalankan adalah baris 36 ini. Kita coba. Enter. Nah, pencarian untuk 6 tidak berhasil ditemukan dalam data array. Berarti sudah sesuai. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan saya, tutor, dan teman-teman. Mohon izin jika ada kekurangan. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang binary search. Untuk binary search, importnya sekarang ada 2, yaitu ada scanner yang tadi kita import juga di sequential search, dan ada juga penambahannya yaitu class array. Class array ini saya importkan karena di metode atau di prosedur binary search ini nanti akan ada operasi untuk memanipulasi sebuah array. Gitu. Sama dengan yang ada di sequential search, binary search juga kita punya 2 prosedur, 2 function. Yang pertama binary search untuk melakukan operasi pencariannya nanti. Yang kedua di line 30 ini ada prosedur konstruktornya, fungsi konstruktornya. Nah, seharusnya ya dari line 4 sampai 7 ini tidak perlu saya jelaskan lagi. Jadi langsung saya jelaskan dari baris 9. Nah, baris 9 ini adalah pendefinisian prosedur mirip dengan sequential search, yaitu kalau di sini binary search saya namai dengan menerima 2 parameter. Yang pertama parameter array dengan tipe data array integer, dan yang kedua parameter target dengan tipe data integer. Lanjut ke line 11, saya definisikan variable integer left untuk menampung jumlah item yang ada di sisi kiri dari array ini nantinya. Karena nanti array ini akan kita bagi 2 di script bawah. Nah, selanjutnya di line 12, saya mendefinisikan variable integer right yang diisi dengan jumlah array kurang 1, artinya nanti right ini diisi dengan indeks terakhir dari array ini. Maksudnya seperti itu, dikurang 1. Selanjutnya di line 14 dilakukan perulangan. Selama value dari left, variable left, lebih kecil dari right, dia akan terus melakukan perulangan. Intinya seperti itu. Selanjutnya, di line 16, saya mendefinisikan lagi sebuah variable integer mid untuk menampung informasi indeks keberapa sih tengah-tengah dari parameter array ini gitu. Nah, scriptnya seperti ini. Lanjut ke line 18, dilakukan pengecekan apakah array mid ini, apakah item dari array dengan indeks mid, array di tengah-tengahnya itu adalah yang kita cari. Gitu. Jika iya, maka indeksnya dikembalikan sebagai pengembalian binary search. Sebagai pengembalian dari prosedur search ini, binary search ini. Jika tidak, maka ini tidak akan dijalankan, blok line 19 ini. Lanjut ke line 22. Dilakukan pengecekan lagi. Jika array mid, jika item dari array indeks ke mid ini lebih dari target, lebih dari yang kita cari, maka variabel dari array akan kita isi dengan
akan kita isi dengan value mid dikurangi 1. Artinya kita akan melakukan pencarian ke kiri. Selanjutnya di line 24 sampai 26, jika berarti kalau if-nya lebih dari target, else-nya adalah kurang dari target. Jika array mid kurang dari target, maka blok line 25 yang akan dijalankan. Lab akan diisi dengan mid plus 1. Artinya kita akan melakukan pencarian ke kiri. Gitu. Nah, jika semua pengecekan ini gagal alias tidak bisa dilakukan, maka secara otomatis kita memiliki kesimpulan target ini atau data yang kita cari tidak ditemukan dan akan melakukan callback min 1. Nah, itu dari fungsi binary search. Selanjutnya, line 33, kita melakukan definisi data array. Ini data array-nya sama dengan yang ada di sequential search. 24153. Di line 35, kita mencoba menampilkan teks di terminal. Nanti ketika dijalankan, data keseluruhan sebelum diurutkan. Jadi saya ingin menampilkan dulu data 24153 ini di terminal dulu. Karena kan ini belum berurut. Selanjutnya, ketika data array sudah ditampilkan, akan dilakukan persortiran. Akan disortir data 24153 ini. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berarti otomatis nanti ketika script ini dijalankan, tidak akan menampilkan 24153 lagi, tapi akan menampilkan angka 1 sampai 5 harusnya jika berhasil. Selanjutnya di line 43 kita mendefinisikan scanner mirip dengan sequential search untuk dapat menerima inputan dari pengguna. Lanjut ke line 50 menampilkan masukkan angka yang dicari dan nanti angka yang diinputkan pengguna akan kita rekam ke variabel int. Di line 52, kita mendefinisikan result index untuk menampung hasil pencarian kita dari pemanggilan prosedur binary search yang sudah diisi tentunya dengan array, data array, dan n. N ini kan data yang kita cari gitu. Lanjut ke line 54. Di sini kita melakukan pengecekan mirip dengan sama persis dengan yang ada di sequential search. Apakah result index tidak sama dengan negatif 1? Artinya apakah data yang kita cari itu ada? Ketika ada, maka line 55 ini akan dijalankan dan akan menampilkan teks ini di terminal gitu ya. Jika tidak ada alias resultnya negatif 1, maka blok 57 ini yang akan dijalankan. Nah, sekarang kita coba. Kalau finally scanner untuk membebaskan memori. Nah, sekarang kita coba jalankan. Java binary. Nah, data keseluruhan sebelum diurutkan, ini kan adalah script yang ini nih. Jadi kita tampilkan dulu 24153, 24153 betul. Baru setelah script 40, line 40 ini dijalankan, maka akan otomatis berurut 1, 2, 3, 4, 5. Terus saya tampilkan. Nah, sekarang kita akan inputkan pencarian. Contoh sama, kita akan melakukan 2 kali pencarian. Kita akan cari yang ada dulu. Bisa kita cari 1. Nah, ini sudah menjalankan scripting ini. Pencarian angka 1 berhasil dan ditemukan pada indeks 1. Jadi pencarian ini dilakukan pada variabel data array setelah dia diurutkan. Ini kan. Karena sebelum diurutkan, angka 1 ini ada di indeks 2. Tapi tetap berhasil. Nah, kita coba lagi melakukan pencarian untuk data yang tidak ada.
misal 6. Pencarian untuk 6 tidak berhasil ditemukan. Berarti yang dijalankan adalah line 5, 7 ini. Gitu. Mudah-mudahan penjelasan Bani Yosef ini juga bisa dipahami oleh Tuton dan oleh rekan-rekan sekalian. Mohon maaf jika penjelasan kurang jelas, dan jika berkenan silahkan dikoreksi. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.